Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. maaf Ibu ya mengganggu waktunya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Saat ini Bu, saya dapat tugas dari Pendidikan Guru Penggerak untuk melakukan wawancara terhadap pemimpin Ibu di sekolah ini yang ada pada modul 3.1 yang kaitannya dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin sekolah. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Iya. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih Bu ya atas waktunya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Jadi kalau dilema etika menurut saya pribadi yaitu merupakan suatu konsep yang sering muncul dalam konteks pengambilan keputusan yang melibatkan pertimbangan nilai-nilai dan norma-norma moral, di mana situasi seseorang harus memilih antara dua atau lebih tindakan yang semuanya memiliki konsekuensi etis yang signifikan. Seringkali melibatkan konflik antara nilai-nilai yang berbeda. Ya, jadi dalam dilema etika itu tidak ada pilihan yang jelas atau benar atau salah, karena memang masing-masing pilihan memiliki aspek yang dapat dibenarkan secara moral maupun aspek yang problematik. Sedangkan bujukan moral itu sendiri, kalau menurut saya pribadi yaitu situasi di mana seseorang merasa diberi atau ditekan atau terdorong untuk bertindak dengan cara tertentu yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai moral atau etika mereka sendiri. Bukan moral itu sendiri menurut saya yaitu situasi di mana seseorang merasa ditekan atau terdorong untuk bertindak dengan cara tertentu yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai moral atau etika mereka sendiri. Nah, bujukan moral itu seringkali melibatkan elemen tekanan sosial atau pengaruh dari orang lain. Nah, di mana cara saya untuk mengidentifikasi dilema etika dan bujukan moral itu dengan mengamati siswa dan interaksi mereka dalam berbagai situasi serta mendorong siswa untuk berbicara tentang pengalaman mereka dan perasaan mereka terkait situasi tertentu dan menganalisis situasi tertentu itu yang dilaporkan atau diamati untuk menentukan apakah situasi tersebut merupakan dilema etika atau kebujukan moral. Oh ya, terima kasih Bu. Jadi menurut Ibu bahwa dilema etika itu tidak ada pilihan yang jelas ya atau benar atau salah. Sedangkan bujukan moral itu di mana situasi seseorang yang ditekan atau terdorong untuk bertindak ya dengan cara tertentu. Baiklah Bu, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bu. Adapun pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan di sini, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh iya, jadi kalau saya sendiri Bu, bagaimana saya mengambil keputusan itu, jadi saya menjalankan pengambilan keputusan dengan mengumpulkan semua informasi yang relevan dari berbagai sumber. Ini termasuk mendengarkan pandangan dari semua pihak yang terlibat seperti siswanya, gurunya, orang tua murid, dan staf, dan menjelaskan secara jelas apa masalah yang dihadapi termasuk kepentingan atau nilai yang bertentangan. Selain itu, saya juga mengajak timnya itu yang termasuk guru, komite sekolah, untuk mengembangkan berbagai alternatif solusi yang mungkin dengan tidak membatasi pada solusi yang sudah ada. Untuk itu saya memilih untuk alternatif yang paling sesuai dengan nilai-nilai sekolah yang paling banyak membawa kebaikan untuk semua pihak.
Oh, jadi cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan ini yang utama ya bagaimana cara Ibu berkolaborasi ya Iya, terhadap tim yang ada di sekolah Ibu. betul Baiklah sekali. Ibu, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya yang ingin saya tanyakan di sini. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Kalau prosedurnya dalam mengumpulkan informasi yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti laporan guru, keluhan siswa, dan masukan dari pihak orang tua. Kemudian menentukan siapa saja yang terlibat atau akan terpengaruh oleh keputusan yang saya ambil ini, dan melakukan sesi brainstorming dengan tim guru, staf, atau komite sekolah untuk menghasilkan berbagai alternatif solusi. Ya, setelah itu mengadakan rapat untuk mendiskusikan alternatif yang ada dan memilih solusi terbaik dalam membuat rencana tindakan yang jelas untuk mengimplementasikannya terhadap keputusan tersebut. Ya, jadi sertakan langkah-langkah spesifiknya juga. Siapa yang bertanggung jawab dan berapa tenggang waktunya, ya, menyampaikan keputusan kepada semua pihak yang terlibat dengan cara yang transparan dan jelas, serta menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut dan bagaimana keputusan tersebut akan diterapkan. Oh, jadi langkah-langkah yang akan Ibu lakukan itu awalnya melakukan brainstorming ya Iya. Bu dengan rekan guru yang Ibu pimpin di sekolah ini ya Bu. Iya. Baiklah Ibu, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat yang ingin saya tanyakan di sini. Kira-kira hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, yaitu dengan mengajak guru dan staf sekolah untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan ini. Ya. Jadi di mana pengambilan keputusan ini yang saya anggap dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi dan memberikan perspektif yang berbeda. Ya. Jadi memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dengan komunikasi yang terbuka, membantu mengurangi ketidakpastian dan membangun kepercayaan. Serta menjelaskan alasan dibalik setiap keputusan itu untuk membantu semua pihak memahami pertimbangan etika yang mendasarinya. Ya. Jadi mengumpulkan data dan informasi yang relevan dari berbagai sumber, memastikan bahwa keputusan didasarkan pada fakta yang akurat. Selain itu, saya juga memastikan bahwa keputusan yang saya ambil ini konsisten dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip sekolah dalam membantu menjaga integritas dan reputasi sekolah kita. Ya, jadi dengan mengadopsi pendekatan ini, proses pengambilan keputusan yang Ibu lakukan ini dalam kasus dilema etika di sekolah dapat menjadi lebih efektif ya Bu, adil dan sesuai dengan nilai-nilai etika serta kepentingan semua pihak yang terlibat ya. Baiklah Bu, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima yang saya tanyakan. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Ibu? Kalau berbicara mengenai tantangan, seringkali dilema etika melibatkan nilai-nilai yang bertentangan ya, seperti keadilan versus kebaikan, kemudian transparansi versus kerahasiaan. Memilih nilai mana yang harus diprioritaskan bisa sangat sulit menurut saya. Dalam banyak kasus informasi yang tersedia mungkin tidak lengkap atau tidak akurat yang dapat menyebabkan keputusan yang kurang tepat. Selain itu, tekanan dari pihak luar seperti orang tua, media, atau pihak berwenang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang kita ambil. Emosi yang kuat dari pihak yang terlibat seperti kemarahan, kesedihan, atau ketakutan juga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan membuatnya kurang rasional. Kurangnya dukungan atau komitmen dari pihak terkait seperti guru, staf, dan orang tua dapat menghambat implementasi keputusan. Jadi menurut Ibu dalam pengambilan suatu keputusan itu apabila dihadapkan dengan dilema etika kita jangan melibatkan emosi ya Bu,
Iya. supaya semua solusi yang kita ingin itu dapat berjalan dengan lancar ya. Iya, betul. Baiklah Ibu, kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Ingin saya tanyakan di sini, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya itu seperti apa yang Ibu jalankan? Iya, jadi dalam penyelesaian kasus dilema etika di sekolah saya ini, saya tidak menyelesaikan di tempat, melainkan menggunakan berbagai tahapan seperti mengumpulkan informasi awal tentang kasus tersebut dari pihak yang terkait, membentuk tim ad hoc yang terdiri dari guru, staf, dan mungkin juga perwakilan siswa atau orang tua. Tergantung pada kasusnya sendiri. Melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mungkin, kemudian mengadakan rapat dengan tim untuk mendiskusikan alternatif solusi dan mempertimbangkan konsekuensinya, menyampaikan keputusan kepada semua pihak yang terlibat dengan cara yang transparan dan jelas. Seperti itu. Jadi dengan jadwal dan yang prosedur yang terstruktur ini, apakah Ibu ya berusaha bahwa setiap kasus dilema etika itu diselesaikan secara adil dan transparan ya Bu, secara dan efektif. Baiklah Ibu, kita lanjut ke pertanyaan yang ketujuh ya Bu. Pertanyaan ketujuh di sini ingin saya tanyakan, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan khususnya dalam kasus dilema etika Bu? Iya, jadi tentang itu tentu saja ada ya beberapa faktor dan individu yang sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah, seperti misalnya guru dan staf sekolah. Mereka sering memiliki wawasan dan pengalaman yang berharga tentang dinamika sekolah dan kebutuhan siswa. Selain itu, komite etika sekolah, jika ada mungkin komite ini terdiri dari berbagai anggota komunitas, di mana sekolah yang terlatih untuk menangani masalah etika orang tua siswa juga dapat mendapatkan dukungan dan masukan dari orang tua siswa, itu membantu dalam memahami perspektif keluarga dan membuat keputusan yang lebih komprehensif. Jadi artinya di sini Bu, Ibu harus membutuhkan ya dukungan dari orang tua siswa ya Bu ya. Baiklah Bu, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Ibu yang ingin saya tanyakan, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan khususnya di dilema etika tersebut? Iya, dari pengalaman saya dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, ada beberapa pembelajaran utama yang dapat saya petik, yaitu dalam hal menyadari bahwa keterbukaan dan komunikasi sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memahami perspektif semua pihak yang terlibat, dan menyadari bahwa bekerja sama dengan tim yang terdiri dari berbagai anggota komunitas sekolah itu dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan komprehensif. Selain itu, melibatkan guru, staf, siswa dan orang tua dalam proses pengambilan keputusan membantu kita dalam mengumpulkan perspektif yang lebih beragam dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Yang lebih penting juga harus menjaga ketahanan emosional dan mental dalam proses pengambilan keputusan yang tetap agar lebih objektif dan rasional. Jadi pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika yang Ibu ajarkan bahwa pendekatan itu harus terstruktur, melibatkan berbagai pihak dan konsisten dengan nilai-nilai sekolah ya Bu. Terus adanya pengumpulan informasi yang akurat dan dukungan adalah merupakan salah satu kunci agar mencapai keputusan yang adil dan efektif. Pembelajaran ini mungkin bisa membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih etis, transparan, dan mendukung kesejahteraan ke seluruh komite yang ada di sekolah ya Bu. Terima kasih banyak Ibu Nurlela atas waktu dan wawasan yang sangat berharga yang telah Ibu berikan dalam wawancara ini.
diskusi kita mengenai pengambilan keputusan dan bagaimana ibu dalam menghadapi dilema etika di sekolah untuk memberikan banyak perspektif dan pemahaman yang mendalam. Saya sangat menghargai keterbukaan ibu berbagi pengalaman dan pandangan. Semoga informasi dan pedoman yang telah ibu berikan bisa menjadi referensi berharga dalam meningkatkan pengambilan keputusan di sekolah ya Bu, dan mendukung lingkungan yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih atas kontribusi dari ibu yang dalam wawancara ini. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri? Alhamdulillah sehat juga, Ibu. Maaf Bu ya kalau mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Maaf Ibu, saat ini saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak untuk melakukan wawancara terhadap pimpinan di sekolah. Di mana Ibu Nur Hidayah selaku pimpinan di sekolah di SD PT Batu. SD PT Batu 1 ya. Oh iya Bu ya. Tugas ini adalah tugas dari modul 3.1 yang kaitannya dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpinnya Bu. Baiklah Bu, kita lanjut kepada pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan. Di sini selama Ibu sebagai pimpinan, bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Ibu. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, bahwa untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip etika dan kemampuan untuk menganalisis situasi secara kritis. Merujuk dari hal tersebut, ada beberapa langkah saya Ibu dalam mengambil ada beberapa langkah saya untuk mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral, yaitu pertama, memahami prinsip-prinsip etika di mana ada prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip menghindari bahaya, dan prinsip otonomi. Kemudian yang kedua adalah analisis situasi. Jadi mengidentifikasi pihak yang terlibat terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi pilihan tindakan. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi nilai dan norma yang bertentangan. Seperti itu. Jadi cara Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika itu diperlukan pemahaman yang mendalam ya Bu tentang prinsip-prinsip etika dan kemampuan untuk menganalisis situasi secara kritis ya Bu ya. Iya tentu Bu, karena tanpa kita memahami secara mendalam kita tidak bisa mengambil tindakan yang tepat. Iya Bu, bagus sekali Bu. Baiklah Ibu, pada pertanyaan yang kedua yang ingin saya tanyakan lagi di sini, selama ini bagaimana Ibu Nur Hidayah ini selaku kepala sekolah bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik Ibu, jadi selama ini pengambilan keputusan dalam situasi di mana terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, memerlukan pendekatan yang hati-hati dan seimbang. Berikut ada beberapa, kemudian Ibu ada beberapa langkah yang dapat diambil dalam konteks sekolah ya. Yang pertama itu adalah identifikasi dan klarifikasi masalahnya dulu, di mana kita harus mengetahui atau mendefinisikan masalah dengan jelas. Kemudian mengidentifikasi kepentingan yang bertentangan Ibu. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan informasi yang relevan. Informasi yang relevan itu berupa fakta dan data yang ada, kemudian perspektif yang berbeda, seperti itu. Kemudian yang ketiga Ibu
analisis dan evaluasi opsi. Keempat, melibatkan pemangku kepentingan. Kemudian selanjutnya menggunakan kerangka keputusan etis. Dan yang terakhir adalah mengambil keputusan dan tindak lanjut dari masalah tersebut. Iya. Jadi ibu dalam mengambil keputusan itu harus mengandung nilai kebajikan yang memerlukan pendekatan hati-hati dan seimbang ya bu dalam mengambil keputusan seperti itu ya. Baiklah ibu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini? Iya. Jadi selama ini langkah-langkah yang saya ambil di sekolah saya, pertama adalah mengidentifikasi masalah atau situasi. Jadi saya observasi dan pencatatan dulu, kemudian ada namanya diskusi awal. Iya. Kemudian kami mengumpulkan informasi dan data. Jadi konsultasi dengan rekan kerja ya. Iya. Jadi kami konsultasi dengan rekan kerja, kemudian menggunakan data sekolah. Dan ketiga yaitu menganalisis situasi ibu. Dalam menganalisis situasi itu bagiannya ada mengidentifikasi kepentingan yang bertentangan dan juga evaluasi dampaknya. Iya. Kemudian yang keempat adalah melibatkan pemangku kepentingan. Jadi seperti pertemuan dengan orang tua siswa, kemudian forum diskusi. Kemudian yang kelima, kami menggunakan prinsip etika dan kebijakan sekolah, yaitu penerapan kebijakan sekolah, kemudian prinsip etika. Dan yang keenam ibu yaitu membuat keputusan. Membuat keputusan itu tentunya dengan pertimbangan yang matang dan kemudian konsensusnya juga. Selanjutnya ibu, komunikasi keputusan. Jadi komunikasi keputusan itu termasuk transparansi dan juga dokumentasi ada. Kemudian yang terakhir ada namanya tindak lanjut dan evaluasi. Jadi dalam tindak lanjut itu ada implementasi dan ada evaluasinya. Ya, seperti itu. Ya, Masya Allah Bu, ya, jadi ibu dalam langkah-langkah pengambilan keputusan itu harus yang utama itu harus komunikasinya harus transparan ya Bu. Artinya kita harus menyampaikan keputusan kepada semua pihak yang terlibat itu dengan alasan dibalik keputusannya tersebut ya Bu ya. Iya, supaya jelas. Iya. Bagus sekali Bu. Baiklah Bu, ke pertanyaan yang selanjutnya itu yang ini saya tanyakan, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ibu hadapi? Baik, jadi efektivitas pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah seringkali bergantung pada beberapa faktor kunci yang dapat membantu dalam mencapai keputusan yang adil, seimbang dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin saya anggap efektif ibu, yaitu pertama pendekatan kolaboratif, di mana melibatkan semua pihak ya. Jadi mengajak semua pihak yang terlibat termasuk guru, siswa, orang tua dan staf untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Kemudian kami buka forum diskusi. Dan yang kedua Ibu, transparansi dan komunikasi yang jelas. Jadi komunikasi terbuka tentu saja kami adakan dan penjelasan dari alasan keputusan tersebut. Jadi kami harus menyampaikan alasan-alasan itu mengapa kami memutuskan hal tersebut, sehingga di belakang tidak ada lagi timpang tindih. Iya. Jadi sudah ada kesepakatan yang kami ambil dan kami anggap keputusan yang kami ambil itu merupakan hal yang terbaik. Iya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ada namanya pendekatan berbasis data. Iya, jadi mengumpulkan data yang relevan dan menggunakan bukti. Kemudian yang keempat, prinsip etika dan kebijakan sekolah.
mengacu pada prinsip etika dan juga memenuhi kebijakan sekolah. Kemudian yang kelima Ibu, pendekatan preventif dan proaktif, di mana pendidikan etika juga kami rangkum di dalamnya, kemudian konseling dan dukungan. Kemudian yang terakhir yang biasa kami lakukan adalah refleksi tentunya dan juga evaluasi supaya kami dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan dari keputusan yang kami ambil, seperti itu. Kan Ibu, jadi ada beberapa langkah-langkah ya Iya, yang Ibu ambil dalam pengambilan keputusan tersebut, sehingga keputusan yang Ibu ambil itu sangat efektif untuk seluruh komite atau seluruh warga sekolah ya Bu, dalam Iya. pengambilan keputusannya. Iya, insya Allah. Ya Bu, baik Bu, pertanyaan selanjutnya yang saya tanyakan di sini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Jadi pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah dapat menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi proses dan hasil akhir. Ada beberapa tantangan umum yang mungkin saya hadapi. Pertama adalah kepentingan yang bertentangan. Kemudian beragam perspektif, kemudian prioritas yang berbeda, dan selanjutnya adalah keterbatasan informasi. Itu yang biasa jadi kendala Ibu ya. Jadi datanya kadang tidak lengkap, kemudian ketidakpastian, iya. Kemudian tekanan waktu Ibu. Kadang-kadang kami sudah menentukan waktunya, tapi ya kadang ada aja halangan, iya, seperti itu. Jadi dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus dilema etika, tantangan terberatnya mungkin karena keterbatasan informasi ya Bu, yang Ibu peroleh, makanya datanya ini tidak lengkap, Iya. sehingga kesulitan dalam mengambil semua informasi yang fakta atau yang relevan ya Bu ya. Iya, kadang seperti itu. Iya. Baiklah Bu, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya yang ingin saya tanyakan di sini Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik Ibu. Jadi jika saya memiliki jadwal atau tata cara tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika di sekolah, maka hal itu dapat membantu dalam mengelola proses pengambilan keputusan dengan lebih terstruktur dan efisien. Ada beberapa contoh prosedur yang mungkin saya jalankan berdasarkan praktik umum yang efektif, seperti prosedur penyelesaian kasus dilema etika di sekolah. Pertama, identifikasi dan pelaporan kasus. Jadi ada observasi awal ya Ibu, kemudian ada dokumentasi, kemudian yang kedua penjadwalan pertemuan awal. Jadi ada penjadwalan di mana kami di situ menentukan waktu dan kemudian informasi awal juga. Kemudian yang ketiga adalah pertemuan awal dan pengumpulan informasi, yaitu kami mengadakan pertemuan dengan pihak yang terlibat dan mengumpulkan fakta. Kemudian yang keempat, analisis dan evaluasi kasus, di mana ada namanya tim penanganan, kemudian evaluasi. Yang keenam juga adalah penjadwalan pertemuan penyelesaian. Jadi penentuan waktu lagi di situ Bapak Ibu dan persiapan komunikasinya. Iya. Kemudian implementasi keputusan dan juga tindak lanjut dan monitoring. Iya, seperti itu. Ya Bu, jadi cara Ibu prosedur Ibu menyelesaikan kasus dilema etika di sekolah, yang pertama itu harus mengidentifikasi Bu ya, atas pelaporan kasus yang terjadi. Baiklah Bu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira menurut Ibu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya tentu ada Ibu.
Jadi yang mendukung saya itu dalam pengambilan faktor-faktor dalam pengambilan keputusan itu termasuk guru, dukungan dari guru dan juga staf, dan juga termasuk orang tua yang terlibat. Iya seperti itu. Jadi seperti juga dukungan kepala sekolah ya, seperti maksudnya di sini kadang juga saya mencari referensi dari kepala sekolah lain. Mungkin saja kasus yang saya alami kadang juga pernah dialami oleh kepala sekolah lain seperti itu. Jadi Ibu yang membantu itu artinya seluruh komite atau seluruh warga sekolah sangat membantu ya Bu Iya, dalam betul. pengambilan keputusan. Dan Ibu juga tidak melupakan lah pengalaman oleh kepala sekolah yang lebih dahulu menjabat di sini ya. Baiklah Bu, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya akan saya tanyakan di sini. Dari semua hal yang telah Ibu tadi sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Baik, jadi beberapa pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman saya dalam pengambilan keputusan yaitu pengalaman pengambilan keputusan dalam dilema etika itu pertama adalah pentingnya kolaborasi dan komunikasi. Kemudian kekuatan data dan informasi itu penting sekali. Kemudian selanjutnya adalah pentingnya transparansi dan pentingnya prinsip etika dan kebijakan sekolah, dan juga manajemen emosi dan bias, dan kesiapan untuk menghadapi ketidakpastian, implementasi pembelajaran di masa depan. Iya, seperti itu. Jadi bisa kita lihat dari semua hal yang kita bicarakan ini bahwa yang terutama itu bagaimana pentingnya kolaborasi Bu ya. Itulah mungkin kunci utamanya sehingga pengambilan keputusan ini bisa berjalan lancar karena adanya kolaborasi dari kepala sekolah, guru, orang tua murid dan siswa, sehingga tidak ada lah yang merasa dirugikan Bu dalam hal ini. Begitu Bu, terima kasih banyak Ibu Nur Hidayah atas waktu dan wawasan yang sangat berharga yang telah Ibu berikan dalam wawancara ini, di mana diskusi kita ini mengenai pengambilan keputusan dan bagaimana Ibu bisa menghadapi dilema etika di sekolah setelah memberikan banyak perspektif baru ya Bu dan pemahaman yang mendalam. Saya sangat menghargai keterbukaan Ibu dan waktunya untuk bisa berbagi pengalaman ya Bu. Semoga informasi dan panduan yang telah Ibu bagikan ini bisa menjadi referensi yang berharga dalam meningkatkan proses pengambilan keputusan di sekolah Bu. Insyaallah. Terima kasih banyak Bu atas waktunya dan saya ucapkan banyak terima kasih Bu ya. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.